Bismillahirrahmanirrahim. Sering terdengar tuduhan bahwa orang yang belajar dan berpegang dengan manhaj salaf akan mudah membenci golongan lain. Benarkah demikian? Apakah setiap bentuk membenci itu sama? Ataukah ada perbedaan antara membenci karena hawa nafsu dan membenci karena Allah? Dan apakah mencintai serta membenci karena Allah memang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah? Inilah yang perlu kita luruskan agar tidak salah paham dalam memahami akidah dan sikap beragama. Agar kita bisa menjauhi syubhat ini, marilah kita simak penjelasan Ustadz Sofyan Khalid Rurai berikut ini. Kemudian kata mereka, kalau sudah ikut manhaj salaf, sudah banyak belajar akidah salaf, nanti ujung-ujungnya membenci golongan Islam lain. Ini syubhat mereka, membenci golongan Islam lain. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah bersabda, "Awthaku ural iman, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Ini ikatan iman yang paling kuat. Apa maksudnya jemaah sekalian? Bersikap loyal karena Allah, mencintai karena Allah, memusuhi karena Allah, membenci karena Allah. Maksudnya kita mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya, dan kita membenci seseorang karena kekafiran dan kemaksiatannya. Itu artinya cinta dan benci karena Allah. Sehingga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, pada akhirnya manusia terbagi tiga dalam hal kecintaan dan kebencian kita kepada mereka. Golongan yang pertama, orang-orang yang kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada kebencian kepada mereka sedikit pun. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini golongan yang pertama, karena mereka orang-orang beriman dan bertakwa. Golongan yang kedua, orang-orang yang kita benci sepenuhnya. Tidak boleh ada kecintaan kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kita benci dan memusuhi mereka. Kenapa? Karena Allah membenci dan memusuhi mereka, dan memerintahkan kita untuk membenci dan memusuhi mereka, dan memberi ancaman keras kepada siapa yang bersikap loyal dan mencintai mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-51, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini enggak main-main, ancamannya berat. Kemudian jemaah sekalian, golongan yang ketiga, yaitu golongan yang kita cintai di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Siapa mereka itu? Umat Islam yang masih muslim tapi juga suka melakukan perbuatan dosa. Maka kita cintai dia sesuai kadar iman dan takwanya, dan kita benci dia sesuai kadar kemaksiatan dan dosanya. Inilah namanya adil. Masa kita samakan orang baik dan dengan orang yang suka berbuat dosa? Tetapi jemaah sekalian, orang-orang yang fanatik golongan, memang kecintaan mereka karena golongan. Itulah yang disebut dengan al-hizbiyah, fanatisme golongan. Mencintai orang lain, kenapa? Karena dia segolongan, satu pengajian, atau mendukung mereka. Bukan karena iman dan takwa. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Mereka mencintai dan membenci karena keimanan dan takwa, atau karena kemaksiatan dan dosa. Jadi ini golongan yang ketiga. Umat Islam yang melakukan dosa-dosa besar,
yang melakukan perbuatan bid'ah tidak adil kalau kita samakan dengan umat Islam pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah konsep al-wala wal bara menurut ahlu sunnah wal jamaah. Tapi biasa penjelasannya global, membenci golongan Islam lain. Subhanallah, global sekali, nggak dirinci mana yang pantas dibenci, mana yang pantas dicintai, dan juga kebenciannya seperti apa, total atau hanya separuh. Dan kita tidak diajarkan dalam sunnah membenci secara totalitas kepada orang yang masih muslim, tapi kita benci dia sesuai kadar dosanya, dan kita cintai dia sesuai kadar kebaikan dan ketakwaannya. Dan jemaah sekalian, kalau kita salahkan secara mutlak orang yang membenci ahlul bid'ah sesuai kadar bid'ah mereka, itu sama saja menyalahkan kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat wajib membenci ahlul bid'ah, dan dinukil banyak sekali. Dan dinukil banyak sekali asar-asar dari ulama dahulu yang menyatakan kebencian mereka kepada ahlul bid'ah. Tapi maksud kebencian di sini bukan kebencian seperti membenci orang kafir, tidak. Bukan kebencian secara totalitas. Ya. Berikut saya nukilkan di antaranya. Berkata Imam Syu'bah rahimahullah, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdasi dalam kitabnya Mukhtasar Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Kana Sufyan Ats-Tsauri yubghidu ahlal ahwa wa yanha an mujalasatihim asyaddan nahyi. Perhatikan jemaah sekalian, bahwasannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, membenci ahlul ahwa, yaitu ahlul bid'ah, dan melarang kaum muslimin bermajlis dengan mereka dengan larangan keras. Apakah kita mengatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu sesat karena membenci golongan Islam lain? Tidak mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i juz pertama halaman 469. Wa kana Syafi'i radhiyallahu anhu syadidan ala ahli ilhad wa ahli bidah mujahiran bi buqdihim wa hajrihim. Perhatikan jemaah sekalian, imam besar Ahlus Sunnah Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sangat keras terhadap orang-orang yang sesat dan ahlul bid'ah, mujahiran, menampakkan bi buqdihim wa hajrihim, kebencian beliau dan berlepas dirinya beliau dari mereka. Apakah kita mengatakan Imam Syafi'i sesat karena membenci ahlul bid'ah, golongan Islam lain? Maka jemaah sekalian, ini kalimat-kalimat untuk menjauhkan umat dari manhajus salaf. Katanya kalau sudah belajar salaf, membenci golongan Islam lain. Kalimatnya masih global sekali, enggak dirinci kebenciannya seperti apa. Kalau kebenciannya seperti membenci orang kafir, memang salah. Tapi kalau kebenciannya proporsional sesuai dengan kadar kesesatannya, itulah ajaran Islam. Masa kita samakan antara orang baik dan orang yang jelek? Demikianlah Manhaj salaf tidak mengajarkan kebencian karena hawa nafsu. Ia mengajarkan cinta dan benci karena Allah, mencintai kebenaran dan membenci kesyirikan serta penyimpangan, tanpa menzalimi manusia. Rasulullah adalah teladan terbaik, tegas dalam akidah, namun adil dan berakhlak mulia. Maka luruskan niat, kuatkan ilmu, dan jadikan cinta serta benci kita sebagai ibadah, bukan sebagai pelampiasan emosi.